Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Octavianto dari kelas TI23B2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web yang saya bikin, yaitu web biodata. Untuk memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester, mata kuliah pemrograman web, program studi teknik informatika yang diampu oleh dosen Pak Sanudin Skom Mkom. Parameter penilaian dari web ini adalah yang pertama adalah biodatanya, kedua ada riwayat pendidikan, ketiga dari riwayat pekerjaan, yang keempat ada tombol show informasi biodata, yang keempat adalah kalkulator, yang kelima durasi 1 jam, yang ke eh oh kalkulator yang ke-6 durasi 1 jam, tutorial dengan audio dan tutorial dengan kamera. Baik, tampilan dari web biodata saya adalah seperti ini. Web ini saya kembangkan menggunakan framework Laravel dan template dari Fuxi. Dan lalu untuk animasinya saya menggunakan Animate CSS untuk itunya, animasinya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tentang about saya, biodata saya. Dan di sini ada project history yang telah saya lakukan dan ada skill yang saya miliki. Dan juga ada education atau riwayat pendidikan saya. Dan juga di web ini sudah dilengkapi dengan kalkulator sesuai perintah dari tugas, di mana kalkulator itu berjalan seperti ini. Dan ini tombol delete, ini untuk tombol clear semuanya. Dan tombol user profile ada di sini. Untuk yang Teams masih saya on development, project juga masih on development, dan connection masih on development. Di sini juga ada tombol LinkedIn yang digunakan untuk melink ke LinkedIn ID saya. Kembali lagi, di sini juga ada tombol shortcut untuk masuk ke menu kalkulatornya langsung, jadi tidak harus dari sini. Nah, untuk bagian ini menunya kita bisa tutup dan buka seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita kembali ke user profile. Di sini juga ada fitur yang light mode dan dark mode ya untuk temanya. Seperti ini. Di sini juga ada tombol set. Jadi umpama kita ingin mengeset kalkulator. Oh, belum ada ya, masih dalam development, belum saya masukkan ke sini. Masih belum bisa di set. Selalu di sini juga ada tombol pengaturan sama seperti tadi. Di sini kita bisa atur temanya. Lalu kita bisa atur bordernya, apakah mau ada border atau tidak, dan lain-lain. Nah, nanti bisa dicoba-coba saja. Ini adalah bawaan dari template Fuxi ya, seperti itu. Baik, setelah preview dari webnya, oh ya, web ini nantinya akan saya hosting atau saya lakukan hosting di hosting saya agar web ini bisa diakses secara online di internet seperti itu. Oh ya, tambahan di sini ada Teams, di mana Teams ini adalah ngelink ke tingkat ID-nya masing-masing seperti Anan Utama Putra, ini adalah rekan kerja saya. Teddy Android terus juga rekan kerja saya di PT Denso Indonesia. Dan untuk rekan kerja saya di PT Alfaza Solusi Indo yang dimana ini adalah PT kita bertiga yang didirikan oleh saya, Mas Eko, dan Mas Irfan Riviandi. Baik, uh, selanjutnya kita masuk ke dalam programmingnya. Di sini saya ingatkan lagi, saya menggunakan framework Laravel dalam pembuatan web ini. Maaf, kita tutupin terlebih dahulu. Nah, untuk foldernya saya letakkan di exam dan Laravel. Di sini untuk susunan foldernya dalam framework Laravel seperti ini. Dia ada routes, database, app, dan resource yang akan sering kita
masuki nantinya. Untuk settingan yang pertama ingin saya jelaskan adalah di .env yang dimana akan mengatur environment dari framework Laravel ini. Yang diatur di sini adalah yang pertama adalah DB connection, yang dimana dalam Laravel itu akan record setiap session dari kita login ke web tersebut, yang dimana dia akan nyimpan di dalam database-nya. Maka dari itu kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini saya buat dengan nama database-nya HNC7262 Laravel. Nama HNC7262 ini mengikuti, karena web ini akan di hosting, maka akan mengikuti nama di database di hosting kita, hosting saya. Kita bisa lihat di localhost php admin. Nah, di sini ada HNC7262 Laravel. Nah, yang saya maksudkan session itu adalah seperti ini ya. Jadi dalam Laravel dia akan selalu menuliskan session loginnya setiap mereload dari web tersebut dan akan dimasukkan ke tabel session ini. Baik, setelah konfigurasi database selesai, yang perlu dikonfigurasi kedua adalah routes di folder routes web.php. Di routes ini berguna untuk mengarahkan ke halaman mana web ini akan tertuju. Sebagai contoh, saya memiliki agar punya pandangan tentang routes. Saya sudah punya pengaturan yang namanya web PHP. Nah, seperti ini. Kita kopikan ke sini. Grupnya, penjelasan tentang grup nanti dulu. Nah, seperti ini. Apa arti dari sintak ini? Ada setiap kita menuliskan setelah tanda strip, tanda slice, apapun itu, dia akan dimasukkan dalam variabel x dan dipanggil function yang akan mereturn dari $x atau variabel x tersebut. Gambarannya kita save, kita masuk ke sini, lalu kita contoh Hendra. Page Hendra tidak pernah saya bikin, tapi karena di rute dia akan mereturn variabel x tersebut, maka dia akan mengembalikan variabel tersebut Hendra seperti ini. Fungsi rute adalah mengarahkan kemana dia akan mengaksesnya. Seperti itu, ke aksesnya kemana. Di sini karena saya returnnya, contoh saya return xxx, maka dia akan membalikan xxx. Seperti itu fungsi rute. Nah, terus ada juga yang namanya rute group. Di sini saya akan contoh rute groupnya prefix pages. Apa sih rute group? Kalau tadi kita bisa langsung tulis di sini seperti ini ya. $xx akan membalikan xx. Karena tadi saya tambahkan rute group, maka ketika kita reload seperti ini, dia akan 44 not found, tidak menemukan apa itu xx ini karena tidak kita rute. Yang kita rute adalah ketika dia prefix terlebih dahulu, yaitu prefixnya tadi pages, baru apa setelah itulah yang akan dikembalikan, seperti contoh pages slash Hendra. Nah, baru dia akan mengembalikan Hendra seperti itu. Lalu apa bedanya kalau seperti ini? Kita juga bisa menggunakan seperti ini. Maaf. Nah, kita tidak usah menggunakan group, tapi di sininya kita define pages slash seperti ini. Maka hasilnya pun sama juga. Ketika kita langsung klik Hendra, juga tidak bisa not found. Namun rute grup tadi berguna ketika kita menggunakan variabel, kan yang kita tulis itu. Jadi prefixnya ini diambil dari variabel, makanya dia akan bergonta-ganti sesuai kebutuhan. Bisa dilakukan seperti itu. Sesuai kebutuhan saja untuk itu mah. Oke, setelah paham tentang itu, kita akan pahami tentang bagaimana rute dari web ini, settingan rutes dari web ini.
gede banget 100%. Nah, segini. Oke, rute yang pertama adalah ketika kita mengisi slash saja, dia akan mengarahkan ke dalam controller yang bernama user profile. User profile itu dan menjalankan function index. Seperti apa kita bisa lihat seperti ini. Nah, controller itu ada di app, HTTP, controller, dan pages. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada function yang namanya index. Yang dipanggil adalah ini. Jadi rute tadi memanggil ini, function ini, dan mereturn yang namanya view, content, pages, pages profile user. Dimana content view ini ada di sini. Kita bisa search, copy, kita search. Nah, dia ada di folder resource, views, content, pages. Nah, inilah tampilan awal dari web saya ini. Tampilan ini itu ada di sini, ini semua. Seperti itu. Ini adalah tampilan awalnya seperti contoh. Oke, lanjut ke rute yang kedua. Ini adalah rute yang pertama. Rute yang kedua adalah mengarahkan ketika dia membawa ini app, linknya adalah app kalkulator, dia akan memanggil controller yang bernama kalkulator. Yang ini controller kalkulator dan mereload view, mereturn view app strip kalkulator. App strip kalkulator. Nah, inilah program dari kalkulator ini. Kita bisa lihat. Nah, ini settingannya ada di sini. Yang ditampilin di sini itu adalah program ini. App calculator.blade. Oh ya, saya menjelaskan kembali di framework Laravel untuk view itu pasti menggunakan .blade.php. Itu sebagai ciri khas dari framework Laravel itu sendiri. Dan saya jelaskan juga Laravel, framework Laravel itu menggunakan programming MVC model. MVC apa itu? MVC adalah programming yang pattern, yang memiliki pattern, yaitu model view controller, yang artinya seperti kita bisa set di gambarnya seperti ini. Ada user yang berinteraksi dengan views, dimana yang kita lihat ini adalah views yang dan diatur oleh controller. Controller itu yang tadi yang di yang kita routing dan dia masuk ke controller terlebih dahulu. Jadi controller lah yang mengatur apa yang akan terjadi di webnya nantinya. Nah, controller yang mengatur dan model itu adalah yang terhubung dengan database, yang nge-query ke database seperti itu. Dimana karena pada web ini tidak ada function untuk cerut, create, write, update, or delete ke database, maka kita belum membuat yang namanya model. Kita hanya berfokus pada view dan controller saja. Seperti itu. Jadi framework, tidak hanya framework Laravel, saya juga pernah mempelajari framework kode igniter. Dia juga menggunakan pattern yang seperti ini, yaitu programming MVC, modul model view controller. Baik, lanjut lagi untuk routing yang kedua sudah, kita lanjut ke routing yang ketiga, yaitu mereka profile user. Nah, jadi ketika kita masukkan kosongan ataupun kita masukkan ini pages profile user, dia akan mengarah ke yang kelas yang sama atau controller yang sama, yaitu user profile, yang dimana controller itu mengarahkan ke web biodata kita, profile user. Nah, seperti ini web profile user gitu ya. Jadi mau kosongan seperti ini ataupun ada isinya seperti tadi page profile user, dia akan mengarah ke satu controller yang sama. Nah, bagaimana kalau saya pengen menambahkan
contoh kalkulator. Saya ingin input X saja nih, dia mengarah ke sini, kalkulator. Apakah bisa? Bisa. Jadi localhost slash X. X-nya kok 3, maaf. X-nya besar. Nah, dia akan masuk ke kalkulator. Jadi tidak harus apa tadi? App slash kalkulator, tergantung di rutenya. Nah, dengan rute ini kita tidak dapat tahu nih lokasi filenya sebagai bukan programmer. Jika dalam web yang umumnya atau web yang biasa, sebagai contoh saya memiliki web yang namanya HTMS. Oh, maaf, salah. Kita contohkan ke SMK. Jangan SMK. Lokal sarana solusi cepat slash HTMS. Nah, kalau dalam web biasanya seperti ini, nah dia terlihat nih, dia berada di folder HTMS, folder admin, dan nama filenya adalah login.php. Ini ketika tidak menggunakan routing, jadi kita bisa tahu file apa, user bisa tahu tanpa harus perlu mengacak-ngacak dalamnya, tanpa perlu tahu folder file route itu. Dia bisa tahu bahwa tampilan ini itu berasal dari login.php. Nah, tampilan ini berasal dari admin, pasti index.php atau HTML. Umumnya web pada kalau tidak menggunakan routes atau yang menggunakan PHP native, dia akan tampil seperti ini. Nah, kelebihan dari framework yang menggunakan rute itu URL-nya tidak terlihat. Jadi mau dinamain contoh kalkulator dengan URL X juga bisa, tergantung settingan di routersnya. Seperti itu. Oke, saya delete, saya save kembali, saya lanjut kembali menjelaskan tentang web biodata saya. Di sini ada empat apa itu menu, yang dimana Teams masih dalam on development, project juga on development, dan connection masih on development. Oke, baik, lanjut. Karena tadi sudah jelas, dia akan menampilkan ini file yang namanya pages profile user.blade. Di sini kita bisa lihat kalau di sini ada animasinya, yang dimana masuk ke bawah, ini ke samping, dan ini ke atas. Itu saya menggunakan yang namanya animate.css. Ada linknya, kita bisa lihat animate.css. Nah, seperti ini. Di sini dokumentasinya cukup lengkap, kalian bisa coba-coba. Di sini saya menggunakan yang paling simpel, yaitu linked ke internetnya, yaitu langsung masukkan ke link ke HTML-nya dan bisa langsung digunakan kelasnya seperti itu. Dalam penggunaan kelasnya seperti ini, contoh ini slide indown, berarti kita bisa lihat slide indown. Nah, dia akan ke bawah seperti itu, ini ke bawah. Nah, dia ke bawah seperti itu. Untuk animate-nya di sini pertama ada susunannya, yaitu yang pertama adalah layout master. Layout master ini dapat dari mana? Di mana dia ada layout master yang di sini mengatur dia akan menampilkan apa, membawa parameter apa. Karena di sini saya settingnya tidak membawa parameter apa-apa, false, maka semua hasilnya adalah false. Di sini menggunakan logic ternary, yang dimana yang awal ini adalah true dan yang selanjutnya ini adalah false. Nah, saya tidak membawa data apa-apa, maka hasilnya false. Nah, di sini ketika false, dia akan mereload yang namanya content navbar layout. Apa itu content navbar layout? Nah, dari sinilah navbar terbentuk. Navbar itu adalah bagian dari sini. Ini adalah navbar. Samping atas, samping kiri. Ini navbar semua. Nah, navbar seperti ini ketika kita ingin mengedit
search ini, seperti di search ini ada mode tema, ada like, dan ada drag. Nah, itu kita bisa edit, terus ada shortcut ke kalkulator dan profil saya. Di sini dia mengambil dari yang namanya command master. Kita bisa lihat file command master. Nah, command master adalah file yang menampilkan data awal dari HTML, di mana ada HTML language-nya apa, terus head-nya apa. Nah, di sini bisa kita lihat dia menggunakan yang namanya id title. Id itu artinya adalah kalau dalam framework Laravel, dia itu mengambil uh, section. Jadi contoh kita ketika ada id pasti ada section. Di sini dia mengambil id title, berarti ada yang mengirimkan section title sebagai contoh di profile user. Nah, seperti ini pas ketika id itu mengambil section itu mengirimkan, hampir sama seperti postget kalau pemahaman saya. Ketika kita section title awalnya adalah title, sama seperti yang tadi di command master, yang dimana dia masuk di layout master ini. Ketika masukkan section title, lalu namanya di sini coba kita ganti Indra. Kita gunakan petik. Oh, ini kebanyakan section. Maka title yang di atas akan berubah menjadi Hendra karena dia mengambil di command master. Title itu mengambil dari title. Kalau kita inspect, nah dia akan masuk di sini title Hendra. Ini adalah yang dari command master tadi tampilan ini. Baik, saya kembalikan. Nah, kenapa saya menggunakan variabel ini, config variable.template name ini ngambil dari mana sih? Ini mengambil dari yang namanya folder config. Nah, dalam framework, dalam Laravel dia ada yang namanya folder config dan kita bisa bikin variabel di sini. Nah, di sini ada berbagai macam apa ya, list yang dimana tadi saya mengambil yang namanya template.name. Nah ini maka dia isinya HO web. Kenapa saya mengambil seperti itu? Ini memudahkan kita untuk ketika kita ingin merubah. Di sini yang HO web ada berapa saja? Ada title, ada di bagian sini. Sudah itu aja, ada dua. Nah, untuk memudahkan ketika kita ingin merubahnya, contoh seperti Indra Web, kita cukup mengubah di variabel.php dan otomatis semuanya akan berubah. Di sini jadi Hendra Web dan ini pun jadi Hendra Web. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke programming selanjutnya yang dimana tadi masuk ke command master ya. Intinya command master ini adalah tampilan awal dari uh, website tersebut yang karena setiap dipanggil dia akan menampilkan ini yang dimana command master ini dasarnya dari layout master ini. Nah, di sini juga ada lihat layout content. Kalau kita bisa lihat di profile user, nah di sini ada yang namanya section content yang dimana ini akan ngepost ke command master dan akan menampilkan ini di situ. Oke, baik. Lanjut. Tadi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mengubah di sini ada vertical menu. Vertical menu itu adalah tampilan yang ini. Nah, ketika kita ingin mengubah yang di sini, itu berasal dari ini. Vertical menu. Kita bisa set saja yang blade ya, seperti biasa. Nah, ini adalah tampilan dari sini, coding dari ini. Tampilan ini.
kita bisa reload saja kan tadi udah saya ganti web. Nah, tampilan ini itu berasal dari sini, vertical menu ini. Sebagai contoh, nama sistem HO web ini, itu dia saya set up di sini, variabel template name. Seperti yang saya jelaskan tadi, variabel .template name itu ngambil dari config dan template name. Nah, untuk logo ini, logo PB, dia mengambil dari yang file yang namanya makro.blade yang ada di underscore partial. Nah, ini adalah format SVG dari template ini. Tidak bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau di web dia muncul. Itu adalah tampilan seperti ini, logo PB. Lanjut, sebagai contoh saya praktekkan saja ketika ini saya ganti Hendra atau static, dia pasti akan berubah jadi Hendra. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada beberapa function menu, dimana di sini terlihat ada ke bawah, logo ke bawah, dimana dia itu membaca file JSON dari, sebentar, dia masuk ke menu inner, di menu data kita coba search, tidak ada. Atau sebentar, saya ingat-ingat terlebih dahulu. Halo, baik, sudah ketemu ya. JSON-nya dia berada di namanya vertical menu JSON. Dia ada di resource.menu. Nah, di sini ya, resource.menu. Nah, jadi kembali lagi ke mana tadi? Vertical menu.blade, di mana dia akan memanggil vertical menu.json. Dia mereload menu data. Menu data itu adalah ini. Setiap menu data masukkan ke array sebagai $menu. Di sini ada $current router name yang mengambil router name yang terakhir apa. Yang router name itu adalah ini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan jumlah rute di sini. Jumlah menu di sini akan disesuaikan dengan di JSON seperti ini. Contoh, kita ingin menambahkan menu, contoh portofolio kalkulator, dan saya ingin menambahkan satu lagi apa gitu. Nah, maaf, dikasih koma. Contoh nama menunya adalah halo, seperti ini. Kita coba reload. Nah, dia akan membuat menu baru yang namanya halo, karena dia for each semua data yang ada di sini. Jadi parameternya ada name sebagai tampilan ininya, URL ini adalah yang akan dimasukkan ke sini, ke URL-nya, dan icon di sini adalah tampilan icon dari sini. Contoh, kita ingin mengganti jadi graduation. Graduation tidak ada. Sekarang info tambahan lagi mengenai icon. Untuk framework ini dia menggunakan dua library icon, yang dimana yang satu dari Tabler.io, sebentar, Tabler.io icon menggunakan library dari sini.
bukan framework Laravel ya, fungsinya. Template fungsi kita menggunakan yang pertama dari Tabler.io dan yang kedua menggunakan dari Font Awesome. Jadi ketika kita ingin mengubah-ubah dan melihat dokumentasinya, kita bisa lihat dari sini. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan ini logo balon ini. Kita bisa see more icon dan kita pilih SCSS. Kenapa SCSS? Karena kita menggunakan SCSS untuk CSS-nya. Nah, di sini kita cukup gunakan yang terakhir saja, air balon. Kita masukkan ke ini menu icon, TF icon, TI. Nah, TI yang belakang ini kita tambahkan air balon. Dan kita coba reload. Nah, dia akan menampilkan icon tersebut di sini. Oke, lanjut. Dan ini ada sub menunya ya. Ketika kita ingin sub menu seperti ini, dia akan bisa tampilkan seperti ini. Kita bikin sub menu lalu bawahnya apa. Nah, kalau di dalam sub menu ada sub menu lagi, kita bisa bikin seperti ini. Sub menu, lalu kita tanda ini, kita bisa masukkan satu lagi di bawahnya seperti ini. Jadi di dalam sub menu ada sub menu lagi, portfolio, connection, user profile ada lagi seperti itu. Namun karena kita tidak butuh, kita buang, ini di delete, ini komanya di delete. Oke, balik lagi. Oke, yang halo di delete juga, biar kembali seperti semua. Ini koma di delete. Oke, kita refresh. Nah, sudah menghilang ya. Oke, tampilannya seperti ini. Itu adalah yang di bagian navbar, bagian menu, vertikal menu. Dia codingannya dari sini. Lalu saya mencari yang bagian navbar. Oh, ini dia. Jadi ini adalah vertikal menu dan ini adalah dari navbar. Apa itu codingan dari navbar? Dia ada di folder navbar, navbar.blade. Nah, ini dia codingan dari navbar ini, bagian atas ini. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada search control. Control ini itu adalah dari sini dan kita bisa lihat ada temp, dia ngambilnya dari sini. Dia mau like atau drag. Dan quick link adalah yang ini saya buat shortcut ini. Di sini hanya saya masukkan kalkulator yang akan melink href ke app/kalkulator. Selanjutnya ada user yang ini, dimana dia akan menampilkan foto saya yaitu di aset img avatar.1 img. Ini berada di aset, kita di resource aset img, maaf, kita search saja dah. Nah, oh bukan, kita saja di sini. Resource, oh di sini maaf, resource asset, bukan diffuse ya. Resource asset, oh, atau diffuse. Aduh, ketutup, maaf. Kita open folder lagi, di folder Laravel. Tadi kita mencari yang namanya resource, view layout. Atau kita bisa search saja di mana? Sini file explorer. Tadi ada di asset img avatar.
search avatar saja. Oke, baik. Sambil menunggu saya teruskan. Di sini ada dia ngambil dari config variable name. Jadi ketika kita ubah confignya dia akan nurut di sini. Oh, sebenarnya dengan variable name ya. Yang benar adalah apa? Short name atau full name. Short name saja nggak apa-apa. Kita coba refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini, Hendrawan. Oh, oke, baik. Tidak ada avatar. Saya cek, agak lupa di foldernya di mana. Oh, karena ini sudah dibuild, maaf. Foldernya di sini, teman-teman. Saya baru ingat karena sudah dibuild, jadi foldernya terpisah. Bukan di Laravel, tapi di asset sini. Di coba htdocs-nya saya select folder di aset. Nah, betul kan di mg avatar 1. Nah, di sini ada foto saya, foto Mas Eko, dan foto orang-orang lain boleh disematkan di sini. Berasalnya dari situ fotonya. Baik. Navbar, bagian navbar sudah saya jelaskan. Kita kembali lagi ke profile user yang terlalu jauh. Nah, di sini section title yang seperti tadi sudah dijelaskan juga. Di sini dia mengimport CSS yang dari feed defaultnya, dan dia mengimport juga dari feed juga, terus mengimport CSS dan JS JavaScript. Lalu kita masuk ke bagian utamanya. Jadi dia akan mengirim section content yang di reload oleh command master tadi. Nah, dia akan masuk di bagian sini nih. Ini semua sebelum ini ya, ini masuknya ke footer. Ini itu masuknya di sini, section content ini. Nah, yang pertama adalah header. Di sini sudah saya pisahkan seperti ini. Header itu adalah mencakup bagian ini, kotak yang ini nih. Nah, di sini ada nama saya, yaitu dari shortname programmer dengan icon ini TI code. Ini masih menggunakan tabular.io ya untuk iconnya, lalu di Bekasi, tempat tinggal, dan tanggal lahir saya. Dan ini adalah link dari Linked ID ini. Dan kita juga menggunakan icon tabular.io dari Linked ID. Oke, baik. Setelah bagian header, kita masuk ke yang bagian about. Bagian about sini itu di bagian, oh maaf, bagian ini dulu. Di sini ini dinamakan navbar fields. Dari sini sampai sini itu adalah bagian ini. Di sini ada itu empat kolom, yaitu profile, teams, project, connection. Di sini sama ikonnya masih menggunakan tabular.io. Lanjut, dan oh ya, menggunakan animasi dari anime CSS tadi, fade in leaf. Jadi dia munculnya dari kiri. Kalau yang tadi di atas munculnya dari atas. Itu animasinya saya taruh di div yang ini, animate slide in down. Yang berarti dia dari atas ke bawah. Kurang smooth ya. Nah, dari atas ke bawah. Kalau ini dari kiri, kita lanjut user profile content. User profile content ini adalah bagian about user. About user ini itu adalah bagian dari sini. Ini semua masuk ke codingan yang di sini nih. Seperti ini, mereka melink kemana-mana. Ini ketika Denso Team sini diklik akan mengelink ke company PT Denso. Lalu ketika Alphaset Team akan mengelink ke alphaset.my.id dan seterusnya. Oke, lanjut ke part berikutnya, yaitu profile overview. Yang project ini
itu masuk ke cut ini sedikit karena memang hanya segini. Lanjut untuk selanjutnya yaitu activity atau project history di sini. Nah, untuk ini dia masuk ke activity timeline ini. Nah, nah, ini adalah batas akhirnya. Untuk ini tampilan ini itu codingannya ada di sini seperti ini, Adrian Beva, terus PNG-nya gambar dari tim sini itu diambil dari sini. Author 142 dan seterusnya. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya skill. Skill itu ada di ini, aduh, ini sampai ini ya. Wah, belum saya activity. Nah, sampai di sini akhirnya batasnya activity timeline. Ini ada skill-skill saya itu di coding di situ. Lalu untuk education itu masuknya di daerah sini sampai akhir seperti itu ada di sini. Oke, baik. Untuk penjelasan profile user sudah cukup lengkap, sudah semua dijelaskan sampai akhir. Kita lanjut ke mungkin kalau untuk yang ini satu kali penjelasan saja karena sama semua. Untuk contoh di sini kita mengarah ke profile teams, salah satu contoh saja. Di profile teams, nah untuk headernya sama seperti yang dari profile user tadi karena ini sama. Nah, di sini ada salah satu kelas khusus yang dimana ketika dipencet profile dia akan berwarna biru di sini, ketika teams dia dipencet biru tim project di project. Itu kenapa? Itu berada di dalam navbar. Nah, di navbar ini kalau di profile user, mana kembali ke profile user, oh bukan, masih lanjut ke atas lagi. Nah, yang ini dia ditambahkan kelas yang namanya aktif. Kelas aktif ini akan memberikan warna biru tadi seperti itu. Jadi ketika di profile user.php maka yang aktif adalah yang profile. Lalu ketika di teams maka yang ada kelas aktifnya ada di teams. Maka dari itu ketika kita pencet teams dia yang biru adalah teams. Ketika project yang biru ada project, connection juga seperti itu. Untuk tampilan yang lainnya sama karena importnya juga sama, semua ada layout master, yang dimana layout master adalah dasar yang itu tadi antara navbar dan vertical menu, ngelink ke sana. Oke, baik. Dan gambar yang ini, gambar gerigi berputar ini adalah sebuah GIF dari ondevelopment.gif. Ini kita bisa search. Oh, salah, tidak ketemu ya di aset. Oh, karena ini udah di puit, masuknya di aset yang tadi, maaf. Jadi di sini nggak ada. Kalau kita bisa lihat di atdocs exam, atdocs aset di mana img on development gif. Nah, gambar gerigi itu berasal dari sini. Nah, berputar kan sama kan, seperti itu. Berasal dari situ. Semuanya sama, ketiga ini connection lebih lambat. Oke, untuk itu sudah saya jelaskan. Untuk footer saya lupa. Footer dia itu sebenarnya masuk di layout master. Coba kita buka lagi layout master di konten navbar layout karena kita masuknya ke sini.
Dan nah tadi kan kita masih di navbar nih, saya lupa. Nah, di sini mengambil lead content yang tadi tergantung dari section apa. Kalau section user maka kontennya adalah ini tadi, kalau di themes maka kontennya ini dan seterusnya. Nah, di mana tadi konten navbar layout ini mengambil konten, dan ini mengambil yang namanya footer.php, footer.blade.php. Ingat, kalau footer.php doang itu biasanya controller kalau di Laravel. Maka kalau untuk view-nya ada di .blade.php. Nah, disinilah footer dibuat, dimana di sini ada by, dia mengambil ini ada logo C, kita lihat C, dan dia mengambil dari data date dan full year dari PC kita, sistem kita. Lalu ada by, dan lagi-lagi ke variable config, variable creator URL, dimana di sini ketika kita klik dia akan ke URL yang sudah kita set di config sini. Kalau ingin mengubah kita cukup ubah di variabel ini tadi. Seperti itu. Kita lanjut tadi apa namanya creator URL. Nah, di sini kita bisa rubah di sini. Mau diarahkan kemana bebas. Di sini kebetulan saya arahkan ke web saya pribadi yang sudah ada hostingnya. Baik, lanjut variabel creator name. Nah, dia mengambil dari creator name dari variabel juga. Di sini creator name saya namain Hindrawan O. Seperti itu. Oke, bagian footer sudah. Lalu kita lanjut ke bagian kalkulator. Nah, kalkulator belum saya set aktif ya. Oke, nanti saja itu. Kalkulator ini berasal dari jadi ini adalah file baru yang saya ngikut dari itu. Yang pertama saya bikin kontrolnya juga, yang pertama saya bikin rutenya seperti yang untuk dalam membuat kalkulator ini. Rute mana tadi rute, udah banyak banget rutes web. Nah, saya bikin rutenya yang memanggil controller kalkulator, pas kalkulator, dan controller ini akan memanggil views dari app kalkulator. Ini sebenarnya adalah urutan folder ya. Kalau rekan-rekan ingin tahu, jadi folder utamanya adalah views. Folder utama adalah resource. Lalu di dalam resource ada yang namanya views. Nah, dari views inilah baru di mapping di sini. Ini ada konten, berarti folder utamanya adalah konten. Folder keduanya adalah apps, dan selanjutnya adalah nama filenya yaitu app calculator. Nah, disinilah blade-nya, views-nya tersebut ada. Di sini saya sama menggunakan anime CSS untuk biar dia bisa tampil dari fade in seperti itu. Dan ininya sama, saya masih mencetakkan layout master untuk navbar dan vertical menunya dan sebagainya. JavaScriptnya, oh ya, di sini ada JavaScript, nanti saya jelaskan JavaScriptnya. Untuk pertama ini adalah tampilannya. Di sini HTML-nya biasa hanya ada tombol C menggunakan button ya. Hanya menggunakan button, terus kita masukkan tombol C 123456780. Dan di sini menggunakan icon dari Fanoism seperti ini, logo history. Ini seharusnya jangan mepet ya, mungkin seperti ini aja. Oh, nggak ngaruh ternyata. Dan di sini ada tombol delete,
yang dia juga dari Fonawism delete leaf. Jika kita ingin lihat dokumentasinya, kita bisa lihat di Fonawism ini tadi di icon. Nah, kita bisa searching. Nah, ya kan, iconnya sama. Saya ambilnya dari sini. Nah, untuk cara penulisannya bisa kita lihat di sini, FA solid, FA delete leaf. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke JavaScript-nya atau otak dari kalkulator ini. Konsep dari kita saya masukkan di resource asset JS kalkulator JS. Nah, di sini adalah logic dari kalkulator tersebut, kalkulator ini. Logic dari kalkulator ini adalah kembali lagi ke mana tadi, localhost ya. Maaf, yang ini ditutup dulu ini karena di hosting. Nah, di sini tombol button-button ini dia akan menampilkan ke daerah di sini yang dinamakan ID result, yang saya namakan result. Kita coba lihat di app calculator plate. Saya membuat display, bukan display, H1 di sini dengan ID-nya namanya result, H1 result. Nah, jadi ukuran, oh ya, saya jelaskan lagi CSS-nya ya. Saya lupa yang ini. Untuk mengatur tampilannya pasti kita butuh CSS ya. CSS-nya itu berasal dari sini. Ini kalkulator. Nah, berasal dari sini. Di sini kebetulan dia menggunakan tag H1 dengan ID result. Kita coba cari ada result tidak. Display result. Nah, dia membaca ID result, membaca dari komponen ID, komponen display, div class display ID result. Nah, di sini font size-nya saya set adalah 5. Kita bisa setting ukuran size-nya menjadi 1 atau 2 atau kita setting fontnya di situ. Oh, tidak mengecil. Tidak mengecil ya. Betul ini kecil. Display.result calculator betul. Oke, kita lanjut saja. Nah, CSS-nya berasal dari sini. Lalu untuk bentar. Oke, baik, saya lanjutkan setelah saya coba trial ya dengan perlu saya jelaskan lagi. Untuk yang saya jelaskan tadi adalah file yang sudah saya buat, ibaratnya yang udah siap untuk dilakukan di hosting. Nah, saya tadi mencoba menggunakan file yang sama, folder yang berbeda namun isinya sama, yang masih dalam tahap development seperti ini. Maaf, jadi saya jelaskan, saya terangkan ya. Untuk dalam development, ketika kita belum melakukan build, kita bisa merunning yang namanya feed-nya dengan menggunakan npm run dev dan merunning PHP artisannya dengan PHP artisan soft. Nah, dia akan running di server ini. Ini posisi sebelum kita build. Nah, seperti ini. Jadi dia bukan jalan melalui exam, tapi jalan melalui PHP artisan soft. Nah, tampilannya sama ya. Nah, di sini setelah saya coba utak-atik, ternyata ketika file sudah dibuild itu CSS-nya sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kalau masih dalam tahap development, kita bisa rubah-rubah. Seperti contoh tadi kita membahas tentang ID result ya. ID result di sini saya ganti 2. Nah, dia akan
mengecil seperti ini. Dengan rubah 1 maka dia akan otomatis sangat kecil. Jadi saya menggunakan 5 untuk ukuran pasnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat dari project kita, kalau di Laravel dan kebetulan saya menggunakan moduler yang namanya fit, ketika fitnya sudah dibuat, itu kita tidak bisa mengedit CSS-nya lagi. Nanti sudah di package, sudah di bundle untuk siap ditaruh di hosting atau di hosting seperti itu. Nanti saya contohkan secara langsung untuk build-nya. Oke, baik. Lanjut untuk kalkulator. Di sini kita tadi JavaScript-nya belum. Otak dari kalkulator itu ada di sini, jadi di mana dia ada ID result dan ID normal button sebagai di sini. ID normal button ini untuk semua tombol ya, semua tombol di sini 1 sampai 0 itu menggunakan ID yang sama, yaitu normal button. Dimana di sini kita bikin value namanya initial value. Initial value ini akan ditampilkan di result nantinya. Yang kondisi awalnya masih kosong, lalu ketika normal buttonnya diklik, ini normal button add event listener klik, ketika diklik dia akan membaca teks di dalam HTML tersebut. Contoh button kliknya yang kita klik adalah 7, berarti kan inter HTML nya adalah 7. Nah dia akan membaca teks, variabel teks ini akan bernilai 7. Nah 7 itu artinya adalah string. Kita bisa langsung bermain di console log saja ya. Nah dia membaca inputan dari inner HTML yang dimana contoh kita klik button 7, dia akan masuk ke 7. Lalu oh ya, ini formatnya adalah string, jadi seperti ini. Nah ditambah ketika dimasukkan lagi 5, maka tampilannya yang di sini akan jadi 75 seperti ini. Lanjut lagi, ketika di button 1 diklik, maka tampilannya akan 751. Kita bisa lihat kalau kita praktekkan 751. Nah yang tampil di result itu adalah 751, dimana result itu yang ini hasil dari teks, penambahan dari teks ini, string yang ditambahkan terus menerus seperti itu. Itu logic untuk menampilkan di display ini. Nah untuk logic aritmatikanya sebenarnya cukup mudah di JavaScript ini. Kita tidak perlu mendefine apapun, kita cukup mendefine ketika tombol equal to atau sama dengan, tombol sama dengan itu dengan ID equal to. Ketika tombol equal to diklik, maka dia akan menjalankan function result.history.innerHTML tidak sama dengan kosong. Ketika ininya nggak kosong, 1 2 ditambah 3 dan 15. Nah ketika resultnya tidak kosong, dia akan memasukkan history.html yang dimana history itu adalah ini 12 tambah 3 15. Mana tadi? Ini dia akan memasukkan historinya ke dalam result.inner.html, dan result.inner.html adalah value dari inner.html yang dimana dari HTML dalam sana. Nah initial value yang awalnya kosong tadi diisi oleh result.inner.html. Ini maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Ini sudah dalam bentuk angka ya. Contoh di sini memiliki history 15. Lalu kita kalikan 9, maka 15 ini akan dikali 9 dan ketika sama dengan diklik dia menampilkan 135. Dia akan menampilkan 135 dan dimasukkan ke result tadi.
Seperti itu logiknya. Jadi dari tombol-tombol ini adalah di JavaScript sudah otomatis menghitungnya. Contoh 15 dibagi 4 3,75. Di sini 15 dibagi 4 itu juga 3,75 sama. Jadi ibaratnya kita hanya mengirimkan angka ini dan simbolnya, dan JavaScript langsung menghitungnya di equal to-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada else alert please enter number. Ini maksudnya ketika kita tidak mengisi number, kita klik sama dengan, nah dia akan memunculkan alert yang namanya adalah yang bertuliskan please enter any number. Seperti itu. Oh ya, tadi kebetulan juga untuk responsivitas web ini ya, kita bisa lihat menggunakan di sini saya punya Red Mobile Simulator. Kita bisa lihat. Nah, di sini saya menggunakan device yang namanya contoh Samsung S20 lah. Nah, berikut adalah tampilan web saya yang bila ditampilkan di handphone. Tampilannya akan seperti ini. Nah, Indran O, programmer Bekasi, ada online kata ID, profile. Oh, emailnya menabrak ya. Oke. Terus seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa ke kalkulator juga. Nah, kalkulatornya sudah menyesuaikan dengan ukuran HP. Dimana kalau ini panjangnya segini, ketika di handphone dia akan segini. Nah, akan muncul seperti ini. Di set oke. Untuk drag time juga tetap berjalan di smartphone-nya. Kita coba. Nah, berjalan seperti biasa, lancar. Oke, diklik. Nah, oke, lancar semua. Oke, baik. Penjelasan kalkulator sudah. Untuk clear, untuk button lain seperti clear sama ya seperti fungsinya. Kita bisa lihat di sini ada clear. Nah, dia cukup mengosongkan result inner.html dan initial value-nya jadi kosong semuanya. Lalu delete single number itu ketika delete dia akan mendelete satu string dari result.inner.html, yang dimana kalau kita lihat di sini kalkulator, oh salah, di sini contoh 56 kita delete, nah dia hanya akan delete satu string saja seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, karena ini masih statusnya masih string di dalam sini, belum di convert menjadi angka. Oke, baik, semua sudah dijelaskan. Sekarang saya saya ingin ketika web ini yang tadi saya develop menggunakan Laravel dan Vite ingin di posting di hosting, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah perlu melakukan yang namanya npm build. Kita contohkan langsung saja, ini di web yang belum saya apa itu namanya, belum saya upload di hosting. PHP Artisan. Kita akan berkecimpung di sini. Tadi ada beberapa yang ingin saya rubah seperti HO web, ini jangan mengambil dari situ, kita taruh di profile servlet. Oh salah, di vertical menu vertical menu navbar blade. Nah, ini jangan variable short name. Oh, ini di Laravel, mesin maaf, makanya kok. Nah, di sini navbar. Untuk nama tadi di mana nama?
Nah, ini jangan menggunakan complete name tapi menggunakan short name. Oke. Nah, ini udah hindran. Oh, portofolio. Mungkin di portofolio ini saya tambahkan kalkulator ya. Drop down item, ada portofolio, dan ada isi copy, set master. Drop down ini ada harap ke ini delete ke mana, app kalkulator kalkulator dan ininya adalah kalkulator. Defined apa? Oh, app untuk ngelink itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini sudah ada kalkulator. Walaupun di sini sudah saya buatkan shortcut, di sini juga saya tambahkan kalkulator yang akan mengeling ke sini. Sebenarnya konsep link hanya cukup menambahkan ini, dan ini akan di routing oleh tadi web.php tadi. Codingannya seperti ini, cukup di copy terus dan harapnya menuju ke link ini, URL app kalkulator. Oke, terus tadi yang mau saya rubah lagi adalah ini. Oke, di kalkulator semuanya juga oke. Set profile. Baik, di sini saya akan contohkan bagaimana menyiapkan ini untuk siap di-upload. Di sini saya akan menekan ini di stop dulu servisnya, Ctrl C, yes. PHP Artisan juga di stop, Ctrl C. Oke, baik. Kita akan membuat feednya, dimana menggunakan function npm run build. Nah, ini adalah membuat dari itunya, function-functionnya, menyatukan semua CSS, SVG semuanya agar ukurannya lebih kecil. Building core production, kita tunggu saja. Sembari menunggu, untuk yang belum tahu bagaimana cara mengonlinekan website, itu adalah kita perlu namanya hosting, yaitu di sini saya menggunakan hosting dari rumah web. Kalian bisa lihat-lihat untuk rumah web. Nah, untuk hosting sendiri sebenarnya murah ya. Di sini untuk hosting itu hanya, kita bisa lihat di selengkapnya, hanya 99.000 setahun. Dan ditambah PPN mungkin 10.000 lah, jadi 110.000. Ditambah lagi domain. Untuk domain itu yang paling murah adalah yang .my.id, dimana contoh saya punya domain xxx.my.id. Kita cek. Nah, dia itu harganya hanya 12.000 setahun. Jadi hosting 99.000 ditambah domain 12.000 berarti hanya 120. Hanya butuh modal mungkin sekitar 120.000 setahun untuk bisa kita mengonlinekan website kita. Nah, pada yang kita dapat dari si panel ini,
Kita bisa melakukan FTP, di mana dengan FTP ini kita tidak perlu masuk ke si panel untuk itunya apa itu transfer file. Kita cukup menekan FTP akses, FTP client seperti ini. Kita tinggal masukkan akunnya dan kita bisa mengakses filenya dari sini. Lalu ada PHP admin yang sama seperti punya exam. Nah, di sini saya sudah buatkan database-nya yang namanya HNCC 7262 Laravel, sama seperti yang di localhost. Dan juga untuk file manager konsepnya sama seperti di exam, yang dimana kalau di exam itu ada yang namanya htdocs, yang dimana di dalam htdocs itu akan mereload semuanya, web semuanya. Ibaratnya kalau kita klik localhost slash apa, maka itu ada berarti di htdoc folder apa. Sama seperti di itu di si panel pun itu dia masuk di namanya public HTML. Nah, dia akan membaca indeks ini dan dia indeks akan lari kemana sesuai dengan apa itu namanya domain kita. Di sini akan udah selesai belum tadi untuk build-nya? Build-nya sudah selesai. Langkah yang kedua adalah di situ tadi saya namakan portfolio UTS. Mana tadi di exam ht.s portfolio UTS. Nah, untuk memudahkan dalam menata folder, kita bikin satu folder baru yang namanya Laravel. Kita copy semua, kita select semua, kecualikan dengan public dan Laravel ini. Kita Ctrl X dan masukkan ke dalam folder Laravel. Nah, di dalam public ini, public itu adalah hasil build dari feed tadi. Jadi semua aset, CSS, image itu masuknya di sini semua. Seperti itu. Nah, di sini juga dialah yang akan root, karena default dari Apache itu adalah mereload index.php. Sementara kalau tadi kita gunakan PHP artisan self, artinya tidak ada index.php. Di sini dibuatkan index.php, yang dimana index.php ini akan melink ke vendor autoload ini, autoload.php, yang autoload.php akan melinkkan ke semuanya. Tadi contoh di Laravel vendor autoload. Nah, yang dibuka adalah ini. Nah, dari sini dia akan membuka ke autoload.php dan seterusnya sampai dia membuka web root web.php tadi. Oke, ini sudah siap. Kita zipkan terlebih dahulu. Mana zip 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 zip. Nah, kita buat zipnya. Oke, masih di on progress sambil menunggu karena saya sudah pernah ngupload di sini. Kita delete dulu public HTML dan Laravelnya. Oke, kita delete, confirm, sudah oke. Nah, proses zipnya selesai, lalu kita bisa upload menggunakan FTP client. Di sini saya menggunakan WinSCP, bebas mau menggunakan apa saja. Tadi namanya adalah portfolio UTS, kita taruh di luar saja. Oke. Nah, dia lagi mengupload. Untuk ukuran web saya tadi itu berukuran sekitar 170-an MB. Oke, kita tunggu. Nah, di sini karena public HTML-nya tidak ada, maka ketika kita klikkan ini maka not found, karena dia tidak memiliki indeks apapun. Bentar, masih WinSCP-nya masih mengirim.
Oke, baik, sudah. Kita bisa buka di file manager. Nah, terkirimlah yang namanya portofolio UTS. Ini kita bisa ekstrak di sini saja, di luar. Oke, sudah. Nah, kita namakan tadi portofolio UTS. Nah, ini dia foldernya. Nah, dua folder ini kita move ke halaman utama atau ke folder set move file. Oke, kita buat one level. Nah, di sini sudah ada folder Laravel dan folder public. Public ini kita rename menjadi public_html. HTML. Nah, setelah public HTML sudah. Nah, langkah kedua kita perlu mengubah index.php-nya karena apa? Untuk meremote-nya kita menggunakan fitur FTP yang ada di Visual Studio Code dengan extension namanya FTP Simple. Kita bisa FTP ke sana. Kita tadi disimpan di public HTML. Nah, di sini index HTML-nya. Nah, kita harus menambahkan folder Laravel karena ada di dalam folder Laravel. Kalau kita tidak tambahkan folder Laravel, dia tidak akan ketemu file-file ini. Sudah, nama foldernya nggak harus Laravel ya, bebas mau apa, yang penting kalian ingat. Nah, otomatis index.php ini akan mencari file-file ini untuk mereload web kita. Nah, kalau sudah begini, maka web kita pasti sudah bisa diakses di hindrawiweb.my.id. Oh, maaf, saya kelupaan satu lagi. Ada satu lagi yang dibuat yang perlu dipindahkan, yaitu namanya manifest.json. Di sini kan manifest.json not found. Caranya adalah di cPanel, di Laravel, kita bikin satu folder lagi. Mana new folder, namanya adalah public. Lalu di folder public itu kita beri nama lagi apa itu namanya, build. Nah, di folder build ini adalah isinya dari manifest.json tadi. Kita buka public HTML build, kita move ke Laravel, public build. Nah, move file di sana, kita kembali ke Laravel, ke public build manifest.json sudah ada. Oke, sudah ada, kita refresh. Nah, web kita sudah berjalan secara online. Di sini adalah domain saya, yaitu hindrawiweb.my.id yang murah banget tadi, cuma 12.000. Dan ini berjalan, linked IDIN juga melink ke link IDIN. Kalkulator juga berjalan. Di sini juga ada app, di sini juga udah Hindrawan portofolio kalkulator. Oke, baik, semua sudah berjalan sesuai normal. Oke, demikian video penjelasan dari web saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk webnya bisa teman-teman akses secara online di hindrawiweb.my.id. Oke, baik, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.